Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Cik Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-42. Kali ini kita akan belajar tentang persembahan yang berkenan ya bagi Allah. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan baca Alkitab. Ya, kita akan dengarkan firman terlebih dahulu tentang Kain dan Habel yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Nah, sebelumnya kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami mengucap syukur saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami pelajari bukan kami hanya membaca, tetapi kami juga boleh jadi pelaku firman. Tolong kami untuk mengerti Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Terlebih bagi hamba-Mu Ika yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalamnya hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Ini kami yang siap belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita akan baca bersama-sama ya dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kita mulai dengan judul Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Jika mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah, apa kabar kalian? Jika berdoa semoga ada dalam tubuh yang sehat ya, diberkati Tuhan. Tuhan, siapa yang kenal ini Kain dan Habel? Ya, pernah dengar cerita Kain dan Habel toh? Nah, mereka adalah putra-putra dari Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, ketika dewasa, Kain menjadi seorang petani, sementara Habel menjadi apa adik-adik? Ya, menjadi gembala kambing domba. Nah, suatu hari mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, karena Kain adalah seorang petani, maka yang dipersembahkannya hasil dari pertaniannya, ya. Sedangkan Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, versi mereka tentunya, ya. Tetapi ternyata Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati. Dan adik-adik, persembahan siapa yang berkenan kepada Tuhan? Ayo persembahan siapa? Ya, persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Karena persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi marah dan memukul Habel sampai mati. Ya, seperti itu DP kisah. Wah, adik-adik, kenapa Kain begitu, Kang? Ya, DP kelakuan dang. Berarti ada yang tidak beres, ya, dengan ini Kain pe karakter, ya, atau Kain pe kelakuan, Kain pe hati tidak beres adik-adik ya. Nah, hati Kain dipenuhi oleh hati yang mudah marah, iri hati, dan suka berbohong. Ya, seperti itu adik-adik. Kalau orang mau baca kisah Kain dan Habel sampai selesai, tapi kita mau pelajari saat ini tentang persembahan mereka. Ya, ini adalah gambaran umum saja ya adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mau tahu kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Mau tahu? Nah, karena Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, ya, yang menunjukkan bahwa Allah menghargai niat dan hati yang tulus di balik setiap torang
tindakan, torang pe pemberian ya. Tuhan lebih mementingkan hati yang tulus dan sikap yang taat daripada cuman sekedar bentuk persembahan. Ya. Nah, Habel memberikan yang terbaik dari dombanya dengan hati yang benar, sehingga berkenan kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Sebaliknya, Kain tidak benar, dia tidak jujur dalam persembahan, sehingga persembahannya tidak diterima. Jadi Tuhan melihat hati kita, bukan hanya persembahan yang kita berikan, ya. Dan adik-adik, Habel ada kasih yang terbaik, itu anak sulung kambing dombanya ya, lemak-lemaknya. Aduh, kalau so bakar memang itu harum sekali Kang, adik-adik, DP anak ada di situ Kang. Sedangkan Kain, memang Alkitab nyanda ada catat secara khusus ya tentang menjelaskan bahwa DP persembahan jelek ya adik-adik, tetapi pemberiannya tidak sepenuh hati. Tuhan maha tahu ya, Tuhan itu maha melihat ya. Jadi jangan torang mau tipu Pak Tuhan dengan pemberian yang asal-asalan ya. Kira Tuhan yang nak mau tahu ya, apakah itu persembahan torang ada kasih dengan ketulusan atau torang cuma ada iko-iko rame. Tuhan tahu kasih yang adik-adik ya, karena torang pe Tuhan itu maha kuasa, maha melihat. Jadi jangan kira apa yang torang ada kasih Tuhan itu pura-pura nyandak lihat ya, atau Tuhan nyandak tahu ya. Surga mencatat segala pemberian kita kepada Tuhan ya, yang suatu hari kelak dalam waktu Tuhan kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan ya. Alkitab bilang pengadilan terakhir ya. Tuhan tahu torang pe persembahan yang tulus atau cuma modus Pak Tuhan. Semua torang pe motivasi di dalam memberi Pak Tuhan, di dalam melayani Pak Tuhan ya, Tuhan tahu adik-adik. Misalkan ya, kita mau kasih persembahan supaya orang-orang mulia, atau kita mau kasih persembahan cuma iko-iko rame. Yang penting kok ada bakase, padahal dengan terpaksa ya. Ada tarik bakase man nyanda ikhlas atau mengeluh, bersungut-sungut. Ingat ya adik-adik, Tuhan maha tahu. Torang pe Tuhan tahu torang pe isi hati. Mana tuh udah kasih dengan sukacita, bukan karena terpaksa ya. Ada memberi dengan ketulusan atau nyanda. Mari adik-adik, enci ajak torang untuk jujur. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik, yang ikhlas, yang tulus kepada Tuhan? Tuhan hanya ingin adik-adik yang ada di rumah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, memuaskan hatinya ya. Karena dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti torang nyanda asal-asalan mau kasih Pak Tuhan. Ya, intinya tentang torang kualitas hubungan yang baik ya kepada Tuhan. Nah, Ence mau tanya, sekarang adik-adik mau pilih jadi seperti siapa? Mau seperti Kain atau seperti Habel? Ence yakin adik-adik maunya jadi seperti Habel tentunya Kang. Karena Habel adalah anak manis. Habel memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, dasar dari kita memberi Pak Tuhan yaitu orang iman ya, bahwa apa yang torang beri pasti itu berkenan Pak Tuhan, baking Tuhan suka ya. Dan yang torang kasih, misalkan ya adik-adik punya persembahan terbaik kepada Tuhan, misalnya Tuhan ada kasih suara yang merdu ya, torang menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan dari hati ya. Jangan tarik suara bagus menyanyi lagu rohani kok asal-asalan. Atau ada talenta main musik Tuhan dah kasih ya, Mar mau panggil mengiring musik di gereja nyandak mau. Mar kalau di acara pesta ya suka-suka mau pamer itu keahlian, itu hobi main musik supaya orang mau tahu, itu namanya pamer. Bagaimana Tuhan bilang kita yang kasih tuh ngoni pe talenta
Mar, mau nak mau pakai untuk Tuhan. Akhirnya Tuhan mau ambil itu talenta. Ya, mau jadi apa li kalau begitu adik-adik? Pernah dengar tuh orang apa yang torang tabur itu yang torang tuai. Ya, contoh nih, ini kalau torang kasih tanam bibit yang bagus tuh, DP buah pasti bagus-bagus, goros-goros, berbuah subur ya, lebat, iya toh. Ya, torang juga akan nikmati DP hasil, akan berbalik pat orang. Tapi coba torang tanam tuh bibit bisai lagi yang akan torang panen. Begitu dengan torang pemberian diri patu. Misalkan ya, adik-adik tadi ada ulang tahun, kok ada teman kasih hadiah yang bisai ya, atau ada kasih asal-asalan tuh hadiah. Bagaimana adik-adik perasaan, atau adik-adik hati ada lihat itu teman ada bawa kado model begitu ya, bisai. Tentu adik-adiknya tidak suka toh, apalagi Tuhan raja di atas segala raja, torang Tuhan ya, sedangkan cuma torang bos di dunia, torang mau kasih yang terbaik apalagi untuk Tuhan ya. Cuman tuh pendeta, cuman tuh guru sekolah minggu, torang mau kasih yang bagus-bagus, apalagi torang mau kasih pak Tuhan. Tentunya torang kasih yang terbaik ya, dengan kesungguhan, karena Tuhan suka kasih berkat buat orang, Tuhan suka kasih hidup, suka kasih nafas, suka kasih kesehatan, suka kasih kekuatan. Iya tuh, cuma dengan memberi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan ya, orang kasih yang terbaik. Sekalipun orang yang ndak lihat itu Tuhan, Tuhan ndak lihat atau nyanda, yang penting orang percaya bahwa surga mencatat apa orang perbuatan. Adik-adik mesti yakin Tuhan ada lihat orang persembahan itu baik. Terserah apa pendeta, terserah apakah pendeta ada lia, penatua ada lia, enci-enci ada lia atau nyanda, apa yang torang dah kasih, tetapi torang percaya bahwa torang persembahan, torang dah kasih dengan tulus, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Pasti Tuhan mencatat semuanya ya, semuanya kembali pada torang pediri. Tuh motivasi memberi adalah yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun terang pemberian itu dilihat atau tidak dilihat manusia. Tapi ingat ya adik-adik, bukan untuk pamer ya. Sama dengan orang pembelajaran minggu lalu, Kang, tuh orang yang ada berdoa tapi dia bicara salah. Karena dia ada berdoa pamer bahwa dia itu so suci, dia tuh paling benar, dia so rasa dia so paling kurus, ke orang lain itu berdosa. Ya, dia ada berdoa kuat-kuat kok mesti dengar pak orang-orang di dalam gereja ya. So model begitu tuh persembahan yang orang mau kasih kalau orang pamer ya. Jangan seperti itu ya adik-adik. Orang memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Orang ibadah, orang kelakuan, orang perbuatan, semua orang lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang berbuah-buah Roh Kudus, berbuah-buah yang baik dan benar, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun orang pergi dan berada, orang akan memuliakan Tuhan. Orang pemotivasi itu ada lihat atau tidak dilihat, orang berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin adik-adik. Dengan demikian terpujilah Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi tentang pribadimu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan segala taburan kami, segala pemberian kami Tuhan, biar kiranya boleh selalu berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus selalu menguasai kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dan biar kiranya dalam pembelajaran ini hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu menyaksikan YouTube channel Ciki Fitri. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.